Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Ibowo kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan kali ini kita akan membahas terkait dengan kebijakan pemerintah dalam menerapkan pajak natura. Sejauh mana tanggapan dari pelaku usaha? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia meminta kepada pemerintah khususnya dari Ditjen Pajak untuk melakukan sosialisasi mengenai pajak natura. Dengan demikian, pelaku usaha bisa mengetahui secara detail aturan pajak baru yang mulai berlaku di bulan Juli ini. Kalangan pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia meminta kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk segera melakukan sosialisasi mengenai pajak natura dan kenikmatan. Dengan demikian pelaku industri bisa segera mengetahui secara detail hingga batasan apa saja yang diatur dalam pajak natura. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia mengatakan pelaku usaha harus mengetahui lebih rinci mengenai pajak natura berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan. Sehingga pelaku usaha bisa menerapkan aturan baru tersebut kepada para karyawan. Kami dari pelaku usaha sangat berharap agar pemerintah, dalam hal ini Dirjen Pajak, segera melakukan sosialisasi daripada pajak natura ini. Ya, sampai batasan-batasannya itu sampai mana? Kemudian bagaimana implementasinya di lapangan. Kami sangat perlu suatu katakanlah sosialisasi yang lebih komprehensif, yang terang benderang, ya, sehingga nantinya kita bisa juga dapat melakukan pengawasan dan juga implementasi di perusahaan masing-masing. Sementara itu tujuan penerapan pajak natura yang diikuti aturan teknis melalui PMK nomor 66 tahun 2023 adalah untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan perlakuan PPh atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Selain itu, pengenaan pajak atas fasilitas kantor ini juga bertujuan untuk menghindari upaya penggerusan basis pajak. Dari Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Ya, Direktorat Jenderal Pajak resmi menerapkan pajak natura atau fasilitas yang diberikan perusahaan mulai Juli 2023. Namun demikian, penerapan pajak natura sangat memperhatikan nilai kepantasan yang diterima oleh karyawan sehingga tidak semua fasilitas dikenakan pajak natura. Direktorat Jenderal Pajak resmi menerapkan pengenaan pajak atas penggantian atau imbal sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura oleh pemberi kerja. Sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka pengenaan pajak natura secara resmi diberlakukan mulai 1 Juli 2023 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023. Kebijakan ini guna mendorong perusahaan atau pemberi kerja meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan cara memberikan berbagai fasilitas karyawan dan dapat membayarkan biaya fasilitas tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto. Namun demikian, Ditjen Pajak menegaskan penerapan pajak natura berupa pajak penghasilan ini sangat memperhatikan nilai kepantasan yang diterima oleh karyawan, sehingga tidak semua fasilitas dikenakan pajak natura. PMK 66 tahun 2023 menjelaskan segala bentuk fasilitas seperti makanan, minuman senilai maksimal 2 juta per bulan tidak dikenai pajak natura. Kemudian fasilitas olahraga selain golf, pacuan kuda, powerboating, terbang layang, dan otomotif maksimal sebesar 1,5 juta rupiah tidak dikenai pajak. Sedangkan fasilitas tempat tinggal asrama tetap bebas pajak natura, namun fasilitas sewa rumah atau apartemen di atas 2 juta per bulan dikenakan pajak natura.
Sebelumnya, Dirjen Pajak Suryotomo menjelaskan bahwa penerbitan PMK 66 tahun 2023 diharapkan memberikan kepastian hukum terkait pengenaan pajak natura di masyarakat. Juga masyarakat secara umum, bagaimana kita mengatur mengenai pengenaan pemotongan dan pemungutan pajak terkait dengan treatment natura yang kita atur dalam PMK ini. Insya Allah beberapa saat ke depan. Selain beberapa fasilitas yang dikecualikan dalam batas jumlah tertentu, peraturan tersebut juga membebaskan sepenuhnya pajak natura atas fasilitas seperti alat atau penunjang keselamatan kerja, pakaian seragam dan antar jemput karyawan, fasilitas kerja di daerah terpencil, peralatan kerja seperti laptop hingga handphone, fasilitas peribadatan hingga iuran pensiun. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pelaku usaha sikapi penerapan pajak natura per Juli 2023, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia. Selamat pagi Pak Sarman. Selamat pagi Mas, salam sehat dan semangat untuk kita semuanya. Baik, salam sehat juga. Ini langsung saja kita ulas nih, pajak natura yang berlaku mulai Juli 2023. Tanggapan dari pelaku usaha seperti apa ini Pak Sarman? Ya, ini kan merupakan amanat daripada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ya, tentang harmonisasi peraturan perpajakan, dan pemerintah kan juga sudah mengeluarkan peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Dan baru-baru ini Menteri Keuangan juga sudah mengeluarkan PMK Nomor 66 Tahun 2023 tentang perlakuan pajak penghasilan atas pergantian atau imbalan. Nah, dalam hal ini memang bagi kita pengusaha ya perlu suatu penjelasan ya dari pemerintah secara terbuka ya, urgensi daripada penerapan dari pajak natura ini, kemudian juga bagaimana penerapannya, kemudian targetnya bagaimana ya, sehingga dalam hal ini pengusaha juga siap ya untuk menerapkan di lapangan. Tapi sampai saat ini kami merasakan bahwa masih minim sosialisasi dan penjelasan kepada dunia usaha dalam hal ini. Nah, sehingga kita harapkan memang Kementerian Keuangan dalam hal ini dari Dirjen Pajak harus segera melakukan. Apalagi ini kami juga kaget ini langsung diterapkan. Seharusnya mungkin perlu waktu untuk melakukan sosialisasi, karena bagi pengusaha dan pekerja yang merupakan objek pajak ini harus diberikan suatu penjelasan yang secara rinci nantinya, sehingga nanti tidak terjadi katakanlah simpang siur, kemudian juga perhitungan yang salah. Ya, apalagi kita lihat kan di sini sudah disebutkan katakanlah jenis-jenisnya dalam hal ini. Gitu Mas. Baik, tapi kalau memang berdasarkan undang-undang harmonisasi perpajakan tadi begitu ya, undang-undang HPP, Anda melihat sebenarnya sudah ada rencana ini lama dong akan diterapkan dari pajak natural, sehingga mungkin dipandang sudah cukup siap dalam mengantisipasi penerapan pajak natura begitu Pak? Ya, memang ini kan sudah tersirat ya dalam undang-undang di tahun 2000 dalam undang-undang yang 2011 itu ya, 2021 itu. Cuman memang kami merasakan bahwa dalam sosialisasinya, kemudian juga dalam keterlibatan kita diajak untuk diskusi, memang ini masih sangat-sangat minim. Jadi kami sangat berharap bahwa setelah adanya peraturan Menteri Keuangan yang baru ini, yang sudah ada secara teknis, tapi kami butuh yang lebih teknis lagi nantinya dalam hal ini. Sehingga juga ini juga akan membuat suatu komunikasi dan harmonisasi di kalangan pekerja dan pengusaha juga berjalan dengan baik. Karena nantinya juga kan takutnya nanti ada kecurigaan gitu kan antara pelaku usaha, pengusaha dengan pekerja. Kok tiba-tiba ada pemotongan pajak, tiba-tiba ada pengurangan dalam hal ini. Nah, ini kan dalam prakteknya di lapangan kan antara pengusaha dan pekerja ini yang berhadapan. Jadi ini kan perlu penjelasan yang lebih transparan dari pemerintah gitu. Nah kita akan lihat bagaimana dengan pajak-pajak yang dikenakan dari pajak natura ini ataupun fasilitas-fasilitas yang akan dikenakan atau tidak, kita bahas nanti di segmen berikutnya ya Pak Sarman. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan jenis natura atau kenikmatan yang terkena pajak dari aturan baru ini berdasarkan PMK nomor 66 tahun 2023 itu apa saja. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini jenis natura atau kenikmatan yang terkena pajak begitu. Kompensasi biaya makan untuk pekerja mobile atau dinas luar yang melebihi 2 juta rupiah per bulan, bingkisan dengan nilai di atas 3 juta rupiah dalam jangka waktu setahun, fasilitas olahraga yang lebih dari 1,5 juta per tahun, fasilitas olahraga mewah seperti golf, pacuan kuda, dan olahraga otomotif. Berikutnya, fasilitas tempat tinggal, apartemen atau rumah tapak lebih dari 2 juta per bulan, fasilitas kendaraan level eksekutif terutama pemegang saham, peralatan kerja seperti komputer, laptop, dan telepon, selain untuk penunjang pekerjaan, fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan yang diberikan di luar dari kondisi darurat atau kondisi normal begitu ya. Kemudian kita akan cermati jenis natura atau kenikmatan yang tidak kena pajak. Makanan, minuman yang disediakan untuk seluruh karyawan di tempat kerja tanpa batasan nilai. Natura atau kenikmatan terkait dengan standar keamanan, kesehatan, keselamatan kerja yang meliputi pakaian seragam, antarjemput karyawan, peralatan keselamatan kerja, obat-obatan, dan penanganan pandemi. Kemudian sarana, prasarana, dan fasilitas bagi pegawai beserta keluarga yang bekerja di daerah tertentu termasuk daerah terpencil. Berikutnya bingkisan hari keagamaan, Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, dan Tahun Baru, Imlek juga tanpa batasan nilai. Peralatan fasilitas kerja, laptop, komputer, ponsel, pulsa, internet tanpa batasan nilai. Kemudian fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dalam penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja. Fasilitas olahraga selain golf, pacuan kuda, powerboarding, kemudian terbang layang, dan otomotif maksimal 1,5 juta per bulan, ini yang tidak kena pajak. Kemudian fasilitas tempat tinggal, asrama maksimal 2 juta rupiah, kemudian kendaraan bukan objek pajak jika pegawai bukan pemegang saham. Kemudian fasilitas iuran kepada dana pensiun yang ditanggung pemberi kerja bagi pegawai, fasilitas peribadatan ini juga tidak kena pajak. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Pak Sarman, kalau kita lihat beragam kenikmatan atau natura begitu ya tadi, fasilitas-fasilitas yang diberikan pemberi kerja perusahaan begitu kepada karyawan ini sebenarnya cukup banyak begitu. Bagaimana Anda melihat, apakah ini sudah cukup rinci atau memang kita perlu aturan-aturan yang lebih detail lagi begitu Pak Sarman? Ya, yang pertama Mas bahwa kalau ini nantinya dikenakan pajak berarti kan ini menjadi tambahan biaya bagi pengusaha. Ya. Itu satu. Yang kedua, tadi kan misalnya batas makanan sampai 2 juta, olahraga 1,5 juta misalnya. Nah, ini kira-kira perhitungannya itu dari mana? Nah, contohnya begini. Kita ini kan berada di Indonesia ini ada bagian barat, bagian tengah, bagian timur. Nah, terutama kalau kita bagian timur misalnya, ya kan? Nah, 2 juta di timur, bagian timur dengan 2 juta di kita pasti berbeda karena selama ini memang sudah terjadi disparasi harga yang berbeda. Makanya kita lihat tunjangan ASN aja misalnya antara di Jawa dengan Papua itu kan beda dalam hal ini karena terjadi suatu disparasi harga yang berbeda. Nah, ini seperti ini misalnya kalau mamanya dikenakan 2 juta, ya katakanlah saya tugas ke Papua, ya memang standarnya kalau dari Jakarta mungkin 2 juta, tapi mungkin di Papua 4 juta misalnya. Nah, itu kan gimana kalau dikenakan pajak? Memang harga di sana memang udah tinggi gitu loh. Nah, ini kan contoh-contoh yang nantinya perlu penjelasan lebih komprehensif. Kemudian teknis perhitungannya, batas-batasnya jauh mana misalnya hitung-hitungannya dalam hal ini. Nah, kemudian apakah itu nanti langsung dikenakan kepada pengusaha misalnya? Nah, ini kan perlu suatu penjelasan secara teknis dalam hal ini. Jadi memang kita masih membutuhkan suatu aturan-aturan yang mungkin lebih teknis lagi. Apakah itu nanti dari peraturan Dirjen Pajak misalnya. Nah, kemudian bagaimana hal ini juga, informasi ini juga bisa melibatkan dunia usaha. Jadi syukur-syukur nantinya Mas, misalnya kalau ada nanti aturan teknis lainnya, ya syukur-syukur dunia usaha juga dilibatkan dalam penyusunannya. Sehingga nantinya ini juga bisa menjadi dasar bagi pengusaha untuk implementasi nanti di masing-masing perusahaan gitu loh. Itu menjadi harapan kita. Gitu. Berarti sejauh ini dari sisi informasi yang diberikan kepada pelaku usaha belum ada informasi yang detail, sehingga apakah bisa dikatakan dari sisi kesiapannya ini lantas bagaimana dengan penerapan pajak natura ini yang harus juga kan berlaku di bulan Juli ini?
Pak Sarman? Ya, saya rasa memang di sini tugas Dirjen Pajak harus segera melihat lagi kira-kira secara teknis pelaksanaannya nanti di lapangan, Oke. mana lagi yang masih kurang. Kemudian saya rasa memang segera harus dilakukan sosialisasi kepada para pelaku-pelaku usaha dan juga mungkin kepada serikat-serikat pekerja ya, karena Oke. objeknya kan kita juga pengusaha dan juga dengan karyawan dalam hal ini, sehingga nantinya tidak menjadi polemik gitu loh, karena sudah terang benderang misalnya apakah itu nanti ini adalah ini dibebankan kepada pemberi kerja, ini dibebankan kepada yang menerima fasilitas misalnya, ini kan harus jelas semuanya sehingga nanti tidak kita di kalangan pengusaha juga pekerja juga tidak lempar-lemparan gitu loh, tidak saling ini tanggungan pengusaha, ini tanggungan penerima pekerja, dan dalam hal ini ini kan perlu suatu penjelasan yang lebih teknis lagi, Mas. Gitu. Khawatir ada friksi justru ya antara justru usaha dan karyawan begitu, dengan beragam mungkin fasilitas yang sudah mereka dapatkan dan rasakan selama ini, mungkin akhirnya ada yang dikurangi karena ternyata ada beban pajak yang harus dibayarkan misalnya begitu, Pak. Ya jelas, kita harus menghindari atau potensi yang membingungkan dan simpang siur gitu bagi perusahaan dalam hal ini. Ya, sehingga memang walaupun katakanlah sudah ada jenis objek pajaknya, tapi kan bagaimana perhitungannya? Ini kan perlu juga pertanyaan gitu loh. Jadi kami sangat-sangat menunggu akan adanya suatu penjelasan yang lebih teknis lagi dari Dirjen Pajak supaya apa? Supaya pajak natura ini kalau memang ini menjadi salah satu katakanlah sumber pajak yang baru, itu juga nanti penerapannya juga bisa maksimal gitu loh. Dan yang paling penting juga adalah supaya hubungan industrial juga antara pengusaha pekerja ini juga berjalan dengan baik, tidak terjadi polemik yang tadi nantinya juga saling lempar-lemparan antara ini tanggung jawab pengusaha atau tanggung jawab penerima natura ini gitu loh, Mas. Baik, tapi kalau kita lihat dengan asas dari penerapan ini adalah keadilan dari pajak penghasilan begitu ya penerapannya begitu. Tapi Anda melihat, dan ini akankah menjadi beban baru begitu bagi pelaku usaha atau justru bisa disesuaikan nantinya? Saya rasa memang ini kalau menjadi beban baru, ya kalau memang itu nantinya ditanggung oleh pemberi kerja, otomatis juga menjadi biaya tambahan bagi pelaku usaha dalam hal ini, gitu kan ya. Nah, tapi kalau kita bicara dari sisi rasa keadilan, nah kita juga kan harus kita lihat juga semuanya dari aspek yang mana dulu kan gitu ya, karena seperti misalnya pajak penghasilan kan sama-sama juga udah dipungut juga oleh pemerintah dalam hal ini. Nah, cuman memang kita lihat bahwa pokoknya fasilitas yang saat ini juga didapatkan oleh pekerja yang tidak bentuk uang itu dipajakin, tapi memang kayak tadi ada batasannya di atas 2 juta ya. Di bawah 2 juta tidak kenakan pajak. Nah, ini kan sesuatu yang baru, Mas. Pasti nanti karyawan juga akan mempertanyakan gitu loh. Apa sih urgensi pemerintah harus memajakin semuanya gitu kan, misalnya kan ini kan perlu satu penjelasan. Kalau memang ini target pemerintah dalam hal untuk meningkatkan pendapatan, ya menurut kami juga sah-sah saja, tapi kami juga berharap agar penerapannya juga di lapangan nanti itu perlu suatu penjelasan dan juga sosialisasi yang lebih luas, yang lebih transparan dan lebih komprehensif dari pemerintah Ditjen Pajak kepada dunia usaha dan juga organisasi daripada pekerja kita gitu. Oke, nah lantas langkah apa yang akan dilakukan oleh teman-teman pelaku usaha menyikapi aturan ini sudah ada, kemudian apakah nanti akan mencoba secara mandiri melakukan perhitungan sendiri, pemisahan-pemisahan yang tadi sudah disampaikan, ada satu fasilitas yang bisa terkena pajak atau fasilitas lainnya yang tidak kena pajak, karena selama ini kan memang sudah banyak perusahaan yang memberikan fasilitas kepada karyawan begitu, Pak Sarman. Kita bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda kembali sebentar, dan pemirsa kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia. Pak Sarman, nah lantas bagaimana? Apakah paralel akan dilakukan dari teman-teman pelaku usaha begitu sambil menunggu atau menantikan nanti aturan turunan yang lebih teknis untuk mengatur fasilitas-fasilitas apa saja, perhitungan-perhitungan yang seperti apa yang digunakan untuk penerapan pajak natura ini, sambil kita mungkin melakukan pemilahan secara mandiri dulu nih dari teman-teman pelaku usaha. Ini seperti apa nanti, Pak? Ya, jadi memang kita menunggu respon cepat dari Dirjen Pajak dalam hal ini.
ya. Ya kami tadinya sih berharap kok memang kalau memang masih bisa ditunda ya ditunda dulu ya supaya kita lebih siap dalam menerapkan. Karena gini, misalnya katakanlah contoh ya, jenis natura yang kena pajak kriterianya ya, contohnya misalnya ada komisi misalnya. Ini komisi ini hitungannya dari mana? Ya kan? Kemudian ada bonus misalnya. Ini bonus hitungannya dari mana? Kemudian ada tunjangan. Ya, tunjangan dihitung dari mana? Kemudian karena tunjangan ini kan juga ada tunjangan yang dalam bentuk uang, ada tunjangan juga dalam bentuk natura misalnya. Ini hitungannya kalau di atas 2 juta gimana? Yang cash gimana? Nah, ini kan perlu suatu penjelasan. Gratifikasi misalnya, mobil dinas, kemudian uang pensiun, dan terakhir adalah dan kenikmatan lain sejenisnya. Nah, ini kan perlu apa ini kira-kira gitu kan? Ya, yang disebut dengan kenikmatan lain sejenisnya. Nah, ini kan perlu penjelasan dari pemerintah supaya nantinya ini saya takutnya menjadi polemik gitu di antara pekerja dengan pengusaha dalam hal ini, padahal yang bikin aturan kan pemerintah. Pengusaha hanya melaksanakan apa yang menjadi regulasi. Tapi kalau ini nggak dijelaskan secara detail, nah ini kan akan menjadi ketersinggungan antara pengusaha nanti dengan pekerja dalam hal ini. Jadi kami sangat berharap masih banyak hal-hal teknis yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam ini, Dirjen Pajak dalam hal ini, ya supaya segera dilakukan, dan bila perlu memang ajaklah pelaku usaha, apakah itu nanti dari Kadin, ya misalnya untuk urung rembuk, kalau memang perlu dibuat suatu aturan-aturan teknis lainnya, sehingga kita harapkan bahwa target pemerintah juga bisa tercapai kalau memang ini menjadi salah satu objek pajak. Yang kedua juga bahwa pemerintah dalam hal ini bisa menjamin bahwa penerapannya juga di kalangan pengusaha juga kondusif, ya kan? Kemudian sejauh mana penerimaan juga daripada pekerja-pekerja kita dalam hal ini, ya kan? Karena bagaimanapun ini kan yang dipajak adalah fasilitas non uang yang diterima oleh para pekerja-pekerja kita. Nah, kalau itu misalnya ditanggung oleh dunia usaha, ya mau tidak mau pengusaha juga akan kosnya akan lebih tinggi lagi. Tapi kalau umpamanya ditanggung berdua, apakah pekerjanya juga mau? Nah, ini kan contohnya juga. Ya, itu ibarat suatu pilihan sulit begitu. Di satu sisi mungkin fasilitas dari sisi kuantitas ataupun kualitas akan berkurang dengan adanya pengenaan pajak tadi, sementara di satu sisi yaitu akhirnya yang menjadi suatu hubungan yang mungkin jadi agak sulit begitu yang dirasakan antara pemberi kerja dan karyawannya ya pada saat nanti ada penerapan pajak ini, Pak Sarman. Iya, betul sekali. Jadi artinya ginilah bahwa bagaimana Kementerian Dirjen Pajak ya mampu meyakinkan pelaku usaha, tapi juga harus mampu meyakinkan daripada para pekerja. Karena memang tujuannya kalau disampaikan bahwa ini adalah untuk katakanlah untuk keadilan, ya harus disampaikan juga keadilannya bagaimana gitu kan ya, supaya para pekerja-pekerja juga bisa masuk akal. Oh iya, masuk akal bahwa ini dalam rangka keadilan, bahwa berbagai fasilitas yang kita dapatkan dengan jumlah tertentu itu harus dikenakan pajak dalam hal ini gitu loh. Nah, ini kan juga tadi yang saya katakan tadi, apakah memang ini semuanya nanti akan ditanggung oleh pengusaha? Ya, apakah memang itu juga nanti akan dibebankan kepada pekerja misalnya? Ini kan teknis ini kan rumusan-rumusannya ini kan harus kita tahu juga dalam hal ini. Jadi apakah menjadi suatu pembeda akhirnya Pak Sarman kalau kita lihat dengan fasilitas untuk yang memang akhirnya fasilitas biasa atau sederhana dengan fasilitas mewah yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya? Betul. Jadi kalau kita memang sangat menunggulah segera respon daripada Dirjen Pajak, ya implementasi bagaimana di lapangan, aturan teknisnya bagaimana, batasannya bagaimana, supaya betul-betul ini nanti bisa kita laksanakan di masing-masing perusahaan dalam hal ini. Jadi kita menunggulah ya. Kalau memang ini sesuatu yang diharapkan pemerintah juga untuk menambah pemasukan negara, bagi kami pengusaha ya siap, karena ya memang aturannya sudah ada, regulasinya sudah ada, tapi perlu suatu penjelasan yang lebih teknis lagi supaya nanti dalam implementasinya di masing-masing perusahaan itu bisa dengan baik, tidak terjadi katakanlah komunikasi yang tidak baik antara pekerja dengan pengusaha, ya sehingga bisa ini diterapkan dengan baik di masing-masing perusahaan. Gitu. Baik, intinya memang harus lebih transparan, kemudian sosialisasinya juga lebih masif lagi sehingga semua orang, baik pelaku usaha maupun karyawan pekerja juga bisa mendapatkan informasi yang sama begitu ya Pak Sarman diharapkannya ya. Betul. Baik, dan semoga bisa segera terwujud juga begitu ya dari Dirjen Pajak untuk bagaimana memberikan ya paling tidak
memberikan edukasi, entah sosialisasi dan juga mendengarkan tadi keinginan dari pelaku usaha juga sehingga tidak ada ya diharapkan friksi-friksi antara pekerja dan juga pemberi kerja begitu ke depannya. Baik, Pak Sarman terima kasih banyak atas informasi Terima kasih, dan Mas. sharing yang diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Sarman. Ya.